Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 10 Januari 2023, hari biasa pekan pertama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Semoga kami senantiasa takjub dan bersujud menyembah Engkau dalam kebenaran melalui setiap langkah dan tingkah laku kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Selamat memasuki masa biasa, di mana tahun liturgi sekarang kita memasuki warna hijau. Ya, tahun liturginya tahun liturgi A1. Ada sebuah pengalaman. Seorang insinyur perempuan kerasukan ketika ia memeriksa lokasi yang sedang dibangunnya sebuah hotel. Pulang dari tempat itu dia tidak sadarkan diri, hanya mengangguk-ngangguk selama 2 kali 24 jam. Waktu itu teman-temannya tidak sadar, tetapi lalu mereka ada pekerjaan yang harus dibahas, maka kedua pemuda itu mengunjungi gadis ini. Kaget mereka. Ternyata sudah dari kemarin rupanya. Lalu dibawalah kepada pastor. Apa yang terjadi? Pastor mendoakan, "Dengan doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan." Maka orang yang merasuk itu berkatakan keluar, tetapi sebelumnya dia menerangkan siapakah dirinya. Katanya dia sedang mencari jalan keselamatan. Dengan doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, maka ia keluar dari gadis ini. Bahkan ketika dibawa ke sebuah ruang doa, di mana di sana ada gambar Yesus kerahiman, lalu orang ini berkata, "Loh, gambarnya kok tidak setampan aslinya?" Artinya bahwa orang ini sadar bertemu dengan Yesus secara pribadi. Nah, hari ini kita mendengarkan juga tentang
orang yang kerasukan setan, yang dihadik oleh Yesus dan lari. Bahkan ia sudah menceritakan tentang kedudukan Yesus yang sebenarnya. Walaupun dengan kata-kata awal, apa urusanmu dengan aku? Tetapi dia mengatakan, siapa engkau? Ya, yakni yang kudus dari Allah. Gemetarlah sang kegelapan kepada Kristus. Maka kita sebagai orang beriman tidak usah takut. Ya. Kemana saja kita berada, kita pergi, bawalah nama Yesus. Yesus akan membantu kita di setiap langkah-langkah kita. Demikian pula dalam kesulitan, hanya sering kita ini kurang sabar. Nenek yang tadi memasuki gadis itu menunggu lama sekali. Dia sudah meninggal setahun 800-an. Baru kembali melihat perjalanan jalan-jalan keselamatan 2000 lebih, 2016. Ya, betapa lamanya. Maka kalau kita berjalan dalam kegelapan, akan terasa hidup ini lama. Apalagi kalau mencari jalan keselamatan. Maka kita yang sudah dipermandikan oleh Yesus, yang sudah menjadi putra-putri Yesus, menjadi putra-putri gereja, ayo kita lakukan hal-hal positif dalam kehidupan kita, sehingga hari hidup kita tidak sia-sia, melainkan selalu diisi dengan terang Roh Kudus-Nya, dan berkat-berkat senantiasa hadir berkelimpahan. Maka janganlah bermain-main dengan hal-hal kegelapan, karena kegelapan itu menutup langit, sementara Roh Kudus membuka langit dan membuat relasi yang erat antara kita dengan Tuhan, di mana kita yang telah diterangi oleh Tuhan itu, langkah-langkah kita pun sebagai manusia yang penuh dengan noda dosa cukup ringan. Kenapa? Tuhan selalu Maha Rahim, mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka doakanlah saudara-saudara kita yang masih bermain-main dengan kegelapan, agar mereka sadar bahwa memegang terang Kristus adalah kebahagiaan. Memegang terang Kristus adalah kebijaksanaan. Memegang terang Kristus adalah segala-galanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.